إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak dirinya mari selalu dengan syukur kepada karena Allah kepada hambanya jauh lebih banyak daripada ujian yang ditimpakan kepada hambanya. Allah berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'." Sungguh kami uji kalian dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar dan seterusnya. Oleh karena itu kita mengenal alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Kita berikan salawat dan salam untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kita semua. Amin. Materinya tazkiyatun nafs, kita akan bahas tentang takhalluq, akhlak Rasulullah, yang salah satu referensinya adalah Syama'il Rasulullah atau Syama'il Muhammadiyah. An Anas radhiyallahu ta'ala dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala khadamtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altu wala li syai'in taraktuhu lima taraktu. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata bahwa saya melayani Rasulullah 10 tahun dan ia tidak pernah berkata kepadaku terhadap apa yang saya kerjakan, kenapa kau kerjakan, dan ia juga tidak pernah berkata kepadaku terhadap apa yang tidak saya kerjakan, kenapa tidak kau kerjakan. Ini luar biasa. Hadis ini diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Sedikit mengulas. Jadi takhalluq itu kan salah satu metode di tazkiyatun nafs. Ada namanya apa? Tahliyah. Terus takhliyah pakai kha atau tahalli. Yang kedua takhalli. Kalau tahalli itu melatih sifat baik, maka lahir kajian namanya maqam ada maqam syukur, maqam sabar, maqam dan seterusnya yang sudah kita bahas sekitar 15-an gitu ya. Aslinya kan total 102 sifat. Nah yang wajib 9, yang sudah kita bahas sekitar 15. Pokoknya yang wajib sudah kita lewati. Terus ada namanya takhalli atau takhliyah. Itu adalah metode untuk membersihkan hati dari sifat buruk. Makanya kita belajar namanya penyakit hati. Sehingga tidak ada syirik. Yang paling tinggi itu penyakit hati itu syirik. Makanya kalau ada orang kafir kok sifatnya buruk itu maklum, karena syirik aja dia punya. Tapi kalau ada orang kafir kok baik, nah namanya terpapar sifatnya orang mukmin. Atau sebaliknya ada orang mukmin kok jahat, itu terpapar sifat kufur. Ada orang mukmin kok sombong, aneh. Masa ada orang mukmin kok licik, itu terpapar sifatnya orang munafik. Namanya terpapar. Hasil orang mukmin ya, namanya takhalli atau takhliyah. Nah, takhliyah itu melahirkan kajian penyakit hati. Ada syirik, ada nifaq, kudiluk, termasuk sombong, riya, dengki, dan lain sebagainya. Boleh kita bahas ya sebagian. Kemudian ada metode tahaqquq. Wat takhalluq dari 1 sampai 3. Tahaqquq itu belajar hikmati dari Asmaul Husna. Kita sudah bahas. Tidak semuanya, beberapa nama Allah sudah kita bahas. Terus wat takhalluq dan belajar dengan akhlak, yakni ini belajar dengan akhlak Rasulullah SAW. Nah,
salah satu manfaat dari studi akhlak Rasulullah dalam konteks tazkiyatun nafs adalah kita bisa mendengar langsung gimana implementasi sifat-sifat itu di kehidupan sehari-hari. Kalau kita kenal namanya syukur, kenal sabar, kenal itu kan semua dari hati. Implementasinya namanya akhlak. Makanya akhirnya kita mengenal sifat, kita mengenal akhlak. Meskipun sifat bagian dari akhlak, tapi kalau akhlak itu konotasinya yang tampak. Ini dua istilah. Kalau asli akhlak itu kan apa saja, termasuk yang ada di hati itu termasuk akhlak. Cuman yang ada di hati itu kan tidak tampak, sehingga di dalam pergaulan yang tampak. Orang sabar itu tampaknya gimana? Berarti pembicaraannya tidak buru-buru, tidak meninggi. Nanti di akhlak Nabi itu diceritakan oleh para sahabat, terutama Aisyah dan Anas bin Malik, karena memang yang hari-hari ketemu Rasulullah. Makanya diceritakan Nabi tidak pernah bersuara tinggi. Itu berarti dari sifat apa saja. Karena satu keluaran akhlak itu bisa muncul dari berbagai macam sifat. Orang berperilaku X itu bisa karena sifat rendah hatinya, karena sifat syukurnya, sifat sabarnya, karena sifat apanya, sifat apa. Keluarannya begitu. Nah, kata akhlak ini di dalam studi hadis namanya syamlah, akhlak, syamlah. Nah, jamaknya namanya syama'il. Nah, syama'il Rasulullah atau perilaku Rasulullah ini menjadi bentuk konkret dari implementasi. Nah, sehingga kita bisa belajar dari orang yang paling sempurna. Makanya kalau ada orang sabar kok justru membiarkan mungkar, itu bukan sabar. Karena Rasul membiarkan mungkar, karena Rasul orangnya sabar sekali. Kalau ada mungkar ditegur, berarti sabar itu implementasinya ya menegur ada kemungkaran. Ada orang sabar, itu bukan sabar, itu namanya lemah. Karena Nabi tidak mungkin salah, termasuk diimplementasi yang kecil-kecil itu. Oh, berarti itu yang dan lain sebagainya. Nah, kita kembali sekarang ke studi kita. Nah, buku yang direferensi adalah Syama'il Imam Balawi. Untuk semua bisa download Syama'il Imam Balawi. Masih bahasa Arab semua. Apa? Di-download aja. Nah, yang kita bahas ini di bab ke-15. Karena bab 1 sampai bab 14 itu tentang khalqi Rasulillah, tentang fisiknya Rasulullah. Karena kan apa saja yang datang dari Rasul jadi hadis, termasuk fisiknya. Rasul gini, Rasul gini. Nah, begitu bab ke-15 pertengahan jilid 1 mulai bab husni khuluqi Rasulillah, bab tentang keindahan akhlak Rasulullah. Kita bahas. Nanti 15 dan 17 sampai gimana Rasul, sedihnya Rasul, marahnya Rasul, itu semuanya bisa. Gitu ya. Yang kita bahas ini bab tentang satu bab besar, bab tentang indahnya akhlak Rasulullah alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik kembali ke tema, saya melayani Rasulullah 10 tahun. Ini salah satu bukti konkret tentang akhlak seseorang. Kalau kita ingin tahu akhlak seseorang, maka yang paling akurat untuk menjadi saksi adalah 2 orang. Yang pertama, istri yang bukan satu-satunya istri. Karena kalau satu-satunya tidak akurat, pasti muji. Kalau tidak satu-satunya, malah cenderung nyela. Nah, kalau istri yang bukan satu-satunya, kok muji berarti benar banget. Yang kedua adalah pembantu. Jangan nanya kepada orang yang tidak 24 jam. Karena orang bisa acting di masjid, terus kita bisa acting. Dan aktor paling hebat itu politisi, bukan aktor yang di sinetron. Karena kalau aktor di sinetron kan pas syuting acting, habis itu biasalah. Paling mana syuting berapa? 8 jam seharian. Itu pun ngeteknya paling
ini ada sebuah persaksian dari seseorang yang tinggal bersama Nabi 10 tahun. Dan persaksiannya ini dari bocah yang masuk ke rumah Nabi umur 6 tahun. Berarti genuine betul. Jadi asli betul Rasulullah. Makanya Syama'il ini itu memang sebagian besar dari sahabat-sahabat kecil atau istri Rasulullah. Sahabat besar terkadang nggak sanggup untuk mensifati karena saking wibawanya Rasulullah. Makanya salah satu hadis tentang Syama'il yang paling akurat adalah Hind ibn Abi Hala. Itu putrinya Khadijah dari suaminya yang lama, namanya Hind ibn Abi Hala. Itu mensifati Nabi detail saya. Karena pada waktu Rasulullah bersama Khadijah kan dia ada di situ. Dia melihat ini suami mamanya ini atau papa tirinya, Pak. Oh begini Rasulullah begini. Suaranya apa, suara detail dan itu persis mensifati Rasulullah. Atau dalamnya ini ada Anas bin Malik radhiyallahu taala. Anas ini menjadi masuk ke rumah Rasul, yang mungkin sudah dengar ceritanya. Karena waktu Rasul masuk ke kota Madinah, semua orang banyak yang ngasih hadiah. Nah, Ummi Sulaim dan itu ada bibi Rasulullah ingin pula ngasih hadiah ke Rasulullah karena Rasul kan yang masuk terakhir Madinah. Sahabatnya pun udah setahun itu udah settle, kalau itu udah settle mereka udah bisa. Rasul baru masuk, berarti kan belum ada rumah, belum ada semuanya. Nah, Ummi Sulaim masuk ketemu Rasulullah. Semua orang kasih hadiah, saya tidak punya apa-apa. Saya punya anak kecil, biarkan membantu. Akhirnya diizinkan Rasulullah Anas membantu Rasulullah alaihi. Dan ini memang saudara karena Ummi Sulaim itu ada bibinya Rasulullah alaihi. Nah, kata Anas, saya melayani Rasul 10 tahun. Sepanjang 10 tahun itu, yang salah satu yang dinyatakan Anas, terhadap Nabi tidak pernah berkomentar atau mempertanyakan apa yang saya kerjakan. Terhadap apa yang saya kerjakan, Nabi tidak pernah berkata, kenapa kau kerjakan. Dan terhadap apa yang tidak saya kerjakan, Nabi juga tidak pernah berkata, kenapa tidak kau kerjakan. Nah, supaya kita paham hadis ini, ilustrasinya kan ini. Kan banyak bak di rumah, ya. Terus tiba-tiba dia nyiram orang. Mulut kita mungkin nggak perlu disiram, kenapa? Baru tadi malam udah kita siram. Terus kata sini, Mbak ngapain disiram? Itu namanya terhadap apa yang kamu kerjakan. Rasul bertanya, kenapa kau kerjakan? Dalam bahasa lain, menggugat apa keputusan atau kerjaan membantunya. Mbak, akhirnya nyuci piring. Mbak, kamu nyuci piring? Karena tadi kan disuruh aku gosok. Oh gitu ya. Karena pagi-pagi nyuci piring dulu, nggak gosok aja dulu. Itu namanya mempertanyakan apa yang saya. Dan dia tidak berkata terhadap apa yang tidak aku kerjakan. Contohnya misalnya, kalau yang berpaham ya tidak ada. Tiba-tiba banyak yang masak. Kenapa nggak masak? Itu namanya mengatakan kenapa kau tidak kerjakan. Mbak nggak masak sih? Ya, karena banyak kan masih banyak makanan. Nah, kan kita nggak ada yang bisa makan makanan jadi pagi harus baru. Oh gitu Mbak. Saya mau nanya lah. Rasulullah itu awas ini nggak pernah mempertanyakan pekerjaan. Anas mau ngapain? Jika Anas istilah kata ya, kalau misalnya kita buat mau rapi-rapi ya dia biar rapi-rapi, mau masak ya biar dia masak, tidak masak ya biar dia tidak masak.
Ini luar biasa. Akhlak ini tidak mempertanyakan keputusan pembantu. Ini terjadi kalau dari sisi kepemimpinan, karena ada seorang pemimpin yang sangat paham dengan yang kerja paham betul apa yang harus dikerjakan. Jadi situasi ini menandakan, nanti kita bahas grassroots leadership yang di belakang. Situasi ini menandakan bahwa Rasulullah SAW itu sangat menghargai Anas. Antum tidak akan komentari perbuatan orang yang kau hargai. Mau nanya, yang kerja di kantor, bisa nggak nanya, Pak, kenapa sih Bapak itu datang terlambat ke direktur utama? Ngomong gitu. Siapa yang bisa ngomong membuka pekerjaan? Kalau dia ke bawah, dia kenapa terlambat? Nanya lagi, kamu berani gak? Rasulullah sangat menghargai pembantu. Jadi orang yang kerja di rumah itu sangat dihargai. Pilihan perbuatannya dihargai. Itu nanti kalau kita tarik lebih jauh di etika seorang muslim dengan pembantunya. Jadi pembantu atau orang yang kerja di rumah muslim itu perlakuannya sama mulianya dengan sahabat, teman. Makannya sama, makannya bareng, pakaiannya sama dengan anaknya. Itu etika muslim terhadap orang yang kerja di rumah. Segitu Islam memuliakan orang. Bahwa ada fungsi kerja di rumah orang itu fungsi, tapi perlakuannya penghargaan yang tinggi. Dan penghargaan yang tinggi ini datang, kalau kita tarik ke sifat, datang dari rendah hati. Orang tidak mungkin bisa menghargai orang ketika ia memiliki penyakit hati namanya sombong. Karena sombong pasti menghinakan orang. Nah, implementasinya sampai ke level itu, sampai dalam tanda petik menghargai keputusan dan perbuatan pembantunya di rumah. Padahal itu hal yang sudah sangat teknis. Jadi bos ini tidak merasa terganggu dengan pilihan pembantunya. Katakan kalau kita di Indonesia, akhirnya pembantunya ini masak masakan Jawa, ya udah gimana? Nah kan bapaknya nggak orang Jawa, ya nggak apa-apa. Kita, bukankah kita menghargai kalau ada masakan dari bosmu yang tidak kau suka? Dihargai. Itulah Rasulullah kepada Anas bin Malik. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW itu orangnya, nanti akan ada penguatan di hadis yang berikut, longgar untuk urusan duniawi. Untuk urusan duniawi Nabi itu nggak ruwet. Bahkan dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan sahlan. Artinya kata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mudah. Enak nggak punya bos kayak gitu? Urusan duniawi ya, bukan urusan hukum aturan. Kalau di rumah, Pak masak apa? Salah. Masak apa? Salah kamu. Nanti dimakan. Jadi bonus setengah, dan itu bukan berusaha basi kan? Ada orang terserah aja tapi makan, oh gini sih Pak lah katanya terserah. Memang betul, dibiarkan. Jadi kalau bos kayak gini, di pembantunya itu udah kayak bos. Suka kan kita kalau beberapa rumah yang sudah mulia akhlaknya kan, si bapaknya datang, Mbak ada makan? Nggak ada, ya sudah, nggak apa-apa. Kamu mau dimasakin? Nggak usah. Aku ini aja deh, ambil roti aja. Kan ada orang rumah yang memang demikian memuliakan pembantunya. Di pembantunya udah kayak bos aja.
yang ngatur-ngatur, terus masak gitu. Pak, aku mau masakin yang rendang ya, yaudah. Kenapa Pak? Tadi nggak beli ayam. Udah Pak, rendang aja, ya sudah. Mulia banget ini sih Mbak yang tadi. Nah, Muslim itu Pak, begitu. Awas ya, jangan sampai jadi orang soleh yang rumit, dan jangan sampai jadi orang jahat yang mudah. Karena orang akan suka orang yang mudah meskipun jahat. Orang tidak suka yang rumit meskipun soleh. Makanya beragama harus ilmunya cukup. Beberapa saya sampaikan, orang itu kalau ilmunya cukup, hasrat agamanya tinggi, ilmu nggak cukup jadi rumit. Hasrat agamanya tinggi, tapi ilmunya nggak cukup jadi rumit. Kalau hasrat agamanya rendah, ilmunya luas jadi ngawur. Apa aja dibolehkan. Dan dikasih dalil, bukan melanggar pakai dalil. Jadilah orang benar yang mudah. Karena antara benar sama rumit itu berbeda. Terkadang kita merasa benar, padahal itu rumit. Karena ada pilihan benar yang tidak. Contoh gitu. Ketika kita masuk rumah, makanan sudah tersedia, sudah dimasak sama mbak atau bahkan sama istri, ya. Dan makanan itu kurang perform, katakan kurang ini. Terus kita mengatakan ini memang nggak enak, makan kayak gini mah kayak makanan apa sih? Ketika itu bukan benar, itu rumit. Karena mulutmu itu bukan rajamu. Mulutmu bukan rajamu, rajamu siapa? Hatimu. Mulut bisa kau tundukkan. Wah, kamu seleranya rendah, kamu diperbudak sama nafsumu, bukan bisa. Ini mah Indo dia nama doyan. Tapi kalau kita balik, kalau ada orang kerja di rumah, bahkan istri kita, setiap menyodorkan makanan, itu makannya lahap senang. Makannya enak semua, dia makan enak semua. Gitu. Kenapa? Emang doyanan. Kenapa? Emang dia memang menghargai semua masakan orang. Selama benar ya, kecuali yang salah. Kalau salah ya banyak salah, apa yang salah kan haram atau tidak bertentangan dengan kesehatan dan lain sebagainya. Jadi nomor 2 menunjukkan Nabi itu orang, dan ini menjadi akhlak. Nanti dampaknya kepada perilaku sehari-hari, mudah dan memudahkan. Mudah dan memudahkan itu ciri orang hebat. Banyak orang merasa cerdas, pintar ketika dia rumit. Dalam antara rumit sama pintar itu nggak ada hubungan. Itu cara berpikir. Meskipun dalam penelitian, ketika orang itu cenderung pintar dan cenderung tinggi IQ-nya, cenderung rumit keputusannya. Ini kita diajarkan oleh Nabi yang super cerdas ini dan super hebat. Milikilah akhlak mulia. Kenapa di lapangan, di dunia ini orang suka yang makanya kritikan para ulama terhadap cendekiawan dulu kan. Cendekiawan itu perkara mudah jadi rumit. Contohnya tesis S3 serius. Kalau aku lihat S3 itu adalah memperoleh perkara jelas. Ini kritikan orang di masjid. Nanti kita masuk kampus kita bicara sama profesornya. Atau pernah dengar enggak? Ada orang meneliti sumut kuda. Sumut. Nah, kalau kita sama petani ngapain? Hipotesnya selesai. Kata bapakku, aku masih ada anak IPB, KKN di rumah saya. Dulu pokoknya rumah saya itu biasanya di tempat anak-anak KKN.
Sekak sama oleh sekarang udah nggak ada orang kan, cuma kakak saya doang dulu loh. Semua anak kakaknya di rumah. Oke. Anak IBB KKN dia tanya, Dek apa tuh Dek? Pertanyaan. Itu tahu sama nggak ngerti ya? Ya Allah, gitu kan kalau bisa jawab. Mending belajar sama bapak aja ya, penyawak gitu. Karena kan dipakai teori panjang, teori ini, teori ini. Tentu ya tidak begitu ya, kata mereka ini tidak begitu. Cuman di mata masyarakat ya, namanya coba misalnya kalau melihat S3 penelitian S3 itu menemukan satu variabel di salah satu tindakan yang rumit di sosial, temunya teori ini. Ya, nah, kalau ulama tuh mempermudah perkara rumit, makanya jadilah ilmuwan, cendekiawan yang memudahkan. Karena itu akhlak Rasulullah. Dan ternyata di lapangan itu yang menang. Kenapa banyak ilmuwan kalah sama yang tidak ilmuwan? Karena dia mudah. Contoh dagang. Ini nggak masuk ke aku, udah jalan aja kapan? Kalau gampang di jalan. Yang ngomong itu siapa? Orang yang nggak pintar. Yang pintar, wah nggak bisa nih Pak. Ya kan kepanjangan cerita. Lalu bapak bisa ngerti lah. Malah bukan gitu udah jadi, udah jadi. Yang penting ada sisanya aja. Itu bahasa siapa? Pedagang. Tapi ini nggak masuk Pak Diana sih. Ini masuk di kertas di lapangan. Bisa kenapa itu dikurangi dikit-dikit nggak apa-apa. Bahasa lapangan. Tentu tidak boleh melanggar. Makanya jangan disamakan antara melanggar dengan mudah. Mudah itu tidak melanggar. Dan benar itu tidak rumit. Jadilah orang benar yang mudah. Rasulullah SAW. Kalau Anda perhatikan salah satu case ya. Salah satu case itu kan ketika Aisyah radhiyallahu taala itu haid, kan nangis. Akhirnya kan kata Rasulullah jalankan seperti dijalankan orang-orang kecuali tuan. Sampailah kemudian ketika Aisyah itu selesai baru akhirnya kan umurnya belum. Dia udah umur aja dari mana? Tahu kan? Itu Roh Aisyah menceritakan hadis ini itu didahului satu kata. Karena Rasulullah SAW rajulan sahih, Nabi orang yang muda. Bahkan keputusan hukumnya aja mudah. Ya udah Aisyah akhirnya disuruh diantar sama Abdurrahman, berarti adiknya, diantar ke Tan'im. Itulah awal Aisyah itu akhirnya tawaf dari Tan'im. Itu oleh Aisyah dianggap proses memudahnya. Tidak disuruh balik ke Birali. Itu kan mikotnya orang Madinah. Tapi Aisyah disuruh mikotnya siapa saja yang penting keluar dari tanah Arab. Kita tidak bahas masalah fikih, bahas betapa mudahnya Nabi kasih solusi. Bahkan lebih jauh ketika ada seorang sahabat yang berhubungan dengan istrinya di siang hari Ramadan. Kata Nabi suruh merdekakan hamba saya, nggak bisa. Kemudian puasa 2 bulan berturut-turut nggak bisa. Kemudian disuruh kasih makan orang miskin. Kata dia, Rasulullah tidak ada rumah di kampung saya yang lebih miskin dari rumah saya. Rasulullah kemudian dikasih sebejana kurma, kasih makan keluarga. Selesai nggak masalah? Cuma kata orang belakang Rasul punya wewenang mengambil keputusan. Lah kita gimana? Ya kita ngikuti Rasul. Kalau kita ngikuti Rasul persis pasti ketemunya hukumnya mudah. Kenapa kok sulit? Karena nggak ngikuti Rasul persis pasti. Rasul itu mudah. Siapa masih ingat betul itu? Tentu ini hanya kisah kecil ya. Bisa dilihat. Satu ketika kan di rumah saya itu kan ada masjid besar, ada masjid kecil. Kita ikutnya di saya dengan masjid besar ya, masjid kecil awal. Masjid kecil itu masjid lama dulu, akhirnya kita bikin masjid baru, akhirnya ditaruh di sampingnya, bukan dikembali masjidnya, karena mengganti wakafnya. Masjid kecil itu kan dipakai anak-anak TK. Anak TK kan kadang suka nyanyi suka apa. Akhirnya salah satu jamaah itu telepon saya, Ustaz itu kamu masjid dipakai itu kan, nggak apa-apa bukan, masjid aja. Terus akhirnya, tapi kalau masjid, bu telanjang aja dia nggak dosa, benar nggak?
Anak kecil itu, yang kecil anak TK tadi itu, telanjang bersama, kan belum balik dia, kecuali sudah gede, kan dia masih umur 3 tahun, 2 tahun, kan anak baby. Masih ingat nggak Rasulullah SAW ketika ada anak-anak kecil bermain dum di masjid, Abu Bakar marah, Abu Bakar marah, Rasulullah beri, dia masih kecil. Masih ingat nggak? Karena kan ada batas pelanggaran hukum. Mana batas pelanggaran hukum? Balik, dia kan belum balik, karena pelanggaran hukum dia bisa. Tentu etika dijaga ya, jangan sampai kau juga cinta. Yang penting bocah bisa lari di situ, masih apa masih. Bocah, kalau nanti nggak dekat sama bocah, akan dekat ke tempat lain. Ya, beri. Contoh, jadi kembali ke tema menunjukkan kemudahan akhlak. Ternyata mudah itu diminati. Saya suka menyebutkan perkara benar itu kalau rumit dihindari. Contohnya apa? Membayar tilang. Antum pernah bayar tilang pakai apa? Pakai pengadilan? Siapa yang pernah pakai pengadilan? Hebat ya maksudnya. Kan kalau di Malaysia itu tilang simpel, ditaruh kertas, dibayar pakai online. Selesai. Kenapa? Karena polisi tidak ada yang bermain-main di ruang-ruang bias. Dia melanggar atau tidak melanggar. Jadi kalau bias bisa jadi nggak diteling sama dia. Kalau dia melanggar, dia melanggar. Jadi masyarakat itu klik di mana melanggarnya, di mana tidak melanggar. Ketika sudah melanggar, itu pasti ada yang melanggar, ya. Maka ditaruhlah kertas di mobilnya yang melanggar itu. Kemudian dilihat, terus kemudian datang. Kalau sekarang sudah ada, zaman dulu masih ke toko, langsung dibayar. Dibayar pakai online, denda. Kenapa terjadi orang menyuap? Karena proses bayarnya panjang. Sebagian orang merasa tidak mampu mengambil itu. Karena apa? Waktu, debat, panjang ceritanya. Makanya kalau antum lihat beragama itu, kenapa agama itu ruangnya itu luas supaya tidak ada pelanggaran. Karena kalau hukum itu hanya untuk dilanggar, nggak perlu ada hukum. Hukum itu untuk ditaat. Jadi kalau peluang pelanggarannya tinggi, pasti agama akan lihat. Nah, dilihat. Kenapa? Itu bisa jadi peraturan yang salah. Itulah salah satu kelebihan Islam. Karena yang membuat peraturan ini yang menciptakan manusia. Kalau Anda perhatikan apa perbedaan nikah sama zina? Perbedaannya cuma di akad. Semua prakteknya sama. Jadi Islam itu kasih jalan keluar yang benar dan mudah. Yang bikin rumit nikah itu kan kita. Aslinya kan gampang. Mas mau sama anak, ayo, Mas, angkat tuh. Jadi nggak jadi? Jadi nggak gitu? Itu dulu para sahabat kalau nikah, emang kita panjang ceritanya kalau pacaran 10 tahun untuk mendeteksi. Habis itu proses lamaran, pakai ini, pakai ini. Kita memperumit diri. Nah, kenapa kok mudah? Karena situasi masyarakatnya sangat dipercaya. Jadi memang kejujuran itu memudahkan hidup. Kenapa kita harus pakai bukti, pakai saksi? Karena kalian tidak dipercaya. Kalau percaya, kita nggak perlu banyak, Pak, aku pinjam duit, Pak. Kenapa sampai harus pakai agunan dicek ke BPN kalau lagi panjang karena tidak dipercaya. Tapi kalau percaya, pinjam Pak 10 juta, kapan? 1 minggu. Emang bisa dipercaya? Ketika bisa dipercaya, semuanya mudah. Seorang laki-laki ngomong ke anak muda, mau sama anakku seperti apa? Wah, setuju. Emang persis. Tidak ada manipulasi. Kerumitan ini datang karena kebohongan. Kerumitan hidup ini datang karena kebohongan. Kerumitan hidup ini datang karena kemaksiatan. Makanya kalau orang taat kepada Allah, hidup itu mudah. Taat tak dunia, mudah nggak kira-kira?
Termasuk kerumitan hidup yang menimpa para wanita itu karena pengkhianatan dari para laki-laki. Ketika banyak laki-laki tidak tanggung jawab kepada istri, maka para wanita berjaga-jaga nyari suami, rumitnya tak terkira. Cuma kalau semua laki-laki baik. Makanya kalau perhatikan, itu generasi dahsyat saja. Kalau aku nggak beri konteksnya ini, seakan-akan pernikahan sahabat kepada wanita lain itu menjadi sesuatu untuk orang sekarang. Kan ada beberapa sahabiah itu lepas dari satu sahabat ke sahabat yang lain, ya. Ada istrinya Ja'far, kan panglima perang ini, perang Mu'tah, namanya Zainab bin Umayyah. Habis dia selesai iddah, dia dinikahi sama Abu Bakar, kalau nggak salah Abu Bakar, Umar, Abu Bakar. Dan ketika Abu Bakar tidak ada, dinikahi atau Umar tidak ada, dinikahi sama Ali bin Abi Thalib. Dia adalah menjadi istri dari orang-orang hebat. Kenapa? Karena mereka memahami betapa harus menolong wanita ini menguruskan, bukan hanya butuh duit, tapi butuh pendamping, butuh orang yang bisa membimbing dan seterusnya. Dan semua orang biasa aja melakukan hal itu. Kenapa? Karena tidak ada kebohongan di antara mereka. Tidak ada kebohongan di antara mereka. Tidak ada pengkhianatan di antara mereka. Kalau dia nikah, tidak mungkin dia akan membiarkan wanita pertamanya. Dia akan urus persis. Semuanya, tidak ada orang yang merasa terancam oleh hidup sebelah. Jadi mudah semuanya. Tibalah kebohongan terjadi. Para laki-laki sering membohongi istrinya. Mas gajimu berapa? Segini. Ternyata tumpukannya banyak sekali. Mulailah diulik-ulik. Mulailah nyari ke kantor. Sini ATM. Nah, mulailah ulik. Semua saling mengancam. Kamu lagi-lagi akhlak muda ini muncul karena memang pondasi di bawah mudah sekali. Para sahabat tidak ada satupun yang tertangkap mengakali hukum, sehingga ketika dikasih hukum nggak ada mengakali hukum. Dia ingin taat, semua ingin taat. Makanya Rasul bahkan mencari memudahkan. Kondisi itu semua ingin taat, ingin berubah-ubah taat. Bahkan sholat tarawih, Rasul bahkan yang mendorong tidak jamaah supaya mudah, karena khawatir nanti diwajibkan. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga dari hadis tadi menunjukkan, ini yang dibahas, betapa tingginya kualitas kepemimpinan Rasulullah SAW. Ini harus kita lihat bahwa Nabi bisa mendapatkan satu, kalau dari sudut Nabi, bisa mendapatkan satu event pekerjaan atau momen kondisi pekerjaan sepanjang 10 tahun yang nggak perlu dikomentari. Kan tafsirnya bisa memang nggak perlu dikomentari saking pasnya kerjaan Anas. Dan juga bisa tafsirnya karena mudahnya Rasulullah. Tapi mau ini atau itu menunjukkan kualitas bina. Kenapa kita cerewet kepada Mbak? Karena Anda tidak bisa memilih Mbak. Coba kalau Mbaknya kualitas istri, ya kau nikahi lah, nggak jadi Mbak. Makanya ini repot. Orang kota ini ketika pasangan nikah, pasangan bekerja, akhirnya harus ada Mbak. Kalaupun nggak kerja juga, wanita di kota itu manja, nggak mungkin ngurus rumah sendiri, karena udah salah didik waktu di kecil di rumah. Betul nggak? Ada nggak wanita kota yang mau ngurus rumah sendiri? Akhirnya ada Mbak. Mbak ini padahal yang paling banyak berhubungan dengan anak-anak kita. Pengaruhnya bahkan besar sekali, bisa lebih besar bahkan dari bapaknya atau ibunya, kalau ibunya itu nggak pernah ada di sini. Persoalannya dua, kalau kualitasnya tinggi supaya anaknya baik, maka yang marah-marah istri. Itu Mbak istri ditaruh di sini. Tapi kalau kualitasnya rendah, yang jadi korban anak. Ini buat semangat. Karena kalau dia pendidikannya rendah, cara ngomongnya rendah, ininya rendah, semuanya rendah, dan nggak sedikit. Makanya saya ketemu anak orang hebat, anaknya biasa banget. Kenapa? Karena pengaruh nggak, cara berpikirnya
semuanya, selera makannya persis selera makannya Mbak. Yang karbohidrat semua. Karena banyak ini aja di waktu kecil kan nggak ngerti ya, bapaknya namanya pergi, yang penting kenyang aja dikasih nasi sama. Kalau nggak ada pakai garam dari kecil, akhirnya dia sukanya nasi. Kamu nggak suka apa sih? Ternyata itu ajaran banyak. Dan seperti itu. Kalau dinaikkan kualitasnya jadi perkara. Dan ini masalah ini di Saudi jadi perkara besar. Yang merusak bahasa orang Saudi itu banyak. Bahasa orang Saudi sekarang itu rusak karena bahasa Arab yang paling baik itu bahasa Arabnya orang Arab yang baik itu Hijaz. Hijaz itu yang telur. Dan yang paling kejaga Saudi. Terutama kota yang tidak perdagangan kayak Madinah, kayak di yang tidak perdagangan tinggi ya. Kalau Mekah ya perdagangan besar. Jeddah udah nggak bisa. Riyadh, namanya kota-kota yang pendidik. Tapi begitu tahun 80-an, 90-an itu banyak masuk semua, rusak semua generasi muda yang lahir tahun ini. Bahasanya bahasa Arabnya Mbak, persis bahasa Arab Mbak. Fi maafi. Jadi fi maafi ya, ada nggak ada itu kan nggak, itu bukan bahasa aneh. Sampai bapak-bapaknya ikut bahasa Mbak. Karena kan dia harus melayani Mbaknya supaya paham dia ikut bahasa Mbak. Yang kosakatanya terbatas. Jadi ada bahasa aneh-aneh, gerger itu banyak ngomong. Karena kan nggak bisa ngomong, itu banyak ngomong, ini kan dibuka terus sama Mbaknya. Itu katanya gerger. Maksudnya banyak ngomong. Ini hanya ada ini bahasa, karena kan ekspresi berbahasa nggak bisa, kayaknya pakai ekspresi. Anak fikul balik ha, itu bahasa hebatnya. Saya baru makan sambal habis itu itu pakai bahasa, itu bahasa mbaknya. Akhirnya anak-anak Saudi yang lahir segitu pakai bahasa itu, anak fikul ha. Itu nggak ada bahasa Arab begitu. Atau perbaikinya gimana sehingga lahir generasi yang bahasa Arabnya rusak. Sekarang bahasa Arabnya rusak. Kalau nggak ditarik ke perguruan tinggi ya rusak bahasa Arab. Karena dari kecil dirusak bahasanya oleh mbaknya dulu. Jadi perkara tentang kualitas berbahasa. Yang kalau yang dari Mesir itu dirusak sama penjajahnya masing-masing. Pokoknya punya bahasa Amiyahnya balik-balik. Kalau itu dengerin bahasa orang Mesir atau orang Tunis berbahasa Arab, itu sudah bukan bahasa Arab, Amiyah ya, dirusak oleh penjajah. Nah, Saudi kan nggak pernah dijajah kan? Saudi itu kan memisahkan diri dari Turki, nggak pernah penjajah masuk situ, ngapain juga nggak ada apa-apa. Dirusak oleh orang pembantu sama aja. Dirusak juga. Ulangi lagi. Kualitas kepemimpinan. Nah ini berarti cara memilih SDM, cara menginstruksikan, itu proses kepemimpinan. Semakin tidak banyak komentar terhadap anak buahmu, semakin menunjukkan kualitasmu. Semakin banyak membimbing dan menuntut, itu semakin menunjukkan rendahnya kualitas. Berarti kau tidak bisa instruksikan, kau tidak bisa membuat panduan, kau tidak bisa membimbing, kau tidak bisa pilih SDM dan lain sebagainya. Leader yang bagus, jalan semua tim ini. Hanya hari ini kan konsep membangun organisasi itu adalah memilih tim terlebih dahulu, baru menentukan visi. Ini menarik. Dulu kan kita diajarkan menentukan visi, baru mencari tim. Sekarang kan mencari tim, baru menentukan visi. Kenapa? Karena visi tidak akan jalan di luar tim yang baik. Tapi tim yang baik akan bisa menemukan visi yang baik. Jadi cari anak-anak hebat, kita bicara. Leadernya kan anak-anak, kita mau ke sini, you cocok nggak? Panjang lebar, diskusi, ketemu, jalan. Saya melihat teori ini betapa hebatnya bagian Nabi. Teorinya kan 15 abad setelah Rasul berjalan, teori leadership.
Nabi memilih Abu Bakar. 10 asyara basyara bil jannah, imam orang seperti mewakili seluruh kepentingan. Ada Abu Bakar, orang-orang berpengaruh, dewasa berpengaruh. Ada Khadijah, wanita berpengaruh. Ada Ali, anak muda berpengaruh. Ada yang dari Bilal ya, yang dari bawah. Zaid bin Sabit adalah grassroots berpengaruh. Zaid bin Sabit orang biasa ya berpengaruh. Nanti ada Utsman, ada Talha, macam-macam. Dan mereka semua memang nanti ketika Rasul wafat, leader semua nggak mereka. Jadi Rasul tidak memilih atau yang Islam pertama kali yang diberikan oleh Allah. Orang hebat sampai ditambah yang agak akhir Umar berkat doa Rasulullah SAW. Karena mungkin ini ditambah ini, kalau mungkin kita buat analisis ditambah satu orang ini timnya lengkap. Dan betapa banyak semua organisasi bisa bubar karena timnya tidak mau partai, mau apa saja, sudah jalan. Karena orangnya tidak memenuhi. Maksud dakwah di kita di Indonesia itu tidak memenuhi beberapa SDM yang mewakili seperti orang seperti Abu Bakar kita tidak ada, mewakili seperti orang Khadijah tidak. Jadi kita masih naik tengah, di bawah, nggak bisa naik ke atas. Dari perubahan itu dari satu orang yang besar itu nggak perlu panjang lebar. Sering kita tidak munafik bersama, tapi ya semoga terus diperbaiki. Salah satu yang tidak munafik dan semoga nanti tidak diulang di generasi setelahnya adalah ngomong strategi di publik. Enggak munafik banget, mengancam di publik. Awas yuk, kalau nggak penting ngomongan, karena orang malah akhirnya siap-siap. Kalau Anda serius mengancam, malah harus diem. Ini banyak sekali konten dakwah yang di-share ke publik yang tidak mau di-share. Kenapa? Karena sifatnya strategi. Sengapain? Diajak ngomong kan bukan orang pelaku strategi. Ini contoh-contoh kecil. Sehingga ya akhirnya rame doang mereka. Wah, ustadznya berani ngapain? Padahal itu buat perubahan, bukan meramaikan mimbar, buat perubahan. Orang yang sekarang menentang dakwah itulah kau datangi, kau atur, kau apain. Itu yang harus dikerjakan. Dan itu yang dikerjakan Rasulullah lagi. Mimbar bukan satu-satunya, bahkan mungkin pengaruhnya beberapa persen dan lain sebagainya. Jadi nomor 3 menunjukkan kualitas kepemimpinan bagi Anda. Dari satu event pekerjaan tadi kita bisa mendapati bahwa kalau kita punya sifat-sifat mulia itu nanti hal-hal sederhana pun itu menarik. Sederhana pun itu sangat menarik. Pilihan akhlaknya di rumah kayak apa, pilihannya kayak apa, termasuk nanti hal-hal yang strategi ya. Kalau dia itu ya di pekerjaan. Ini sampai di sini dulu buat tadi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sangat menarik sekali apa yang Ustaz Muslimin sampaikan tentang sama Rasulullah SAW. Dengan itu kita bisa melihat dan mudah-mudahan bisa mempraktekkan apa yang Rasulullah kerjakan dan kita jadikan suri teladan. Untuk kesempatan berikutnya itu tanya jawab bagi siapa yang ingin bertanya, kami persilakan. Pak Dr. Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak Ali? Siap. Kita kalau ingin jadi pengikut Rasul, makanya secara sempurna kita harus mengikuti Rasul. Ketika kita mendengar tadi dari akhlak Rasul, maka kita kayaknya tidak layak. Secara religi, Ustaz, kami
atau saya minimal ingin ada pencerahan. Kalau kita ngotot ingin jadi pengikut Rasul, tapi kenyataannya kita tidak mampu, sulit mengikuti jejak Rasul. Contoh ketika kita dengan pembantu pun, kita begitu biadabnya mungkin, tidak, jangan, kok begitu, banyak banget. Karena Rasul tidak. Nah, supaya kita selamat ini, posisi kita itu ketika kita menyerap, mengadopsi Rasul itu di mana? Jangan sampai lu jangan ikutin gua, lu kayak jadi nggak pernah ngikutin aku punya waktu di dunia. Bisa Rasul kan bisa begitu nanti jadi di akhirat. Itu satu. Yang kedua, sifat sama perilaku. Kami mohon ada penjelasan yang lebih dalam. Sifat itu apakah bisa berubah, perilaku bisa berubah atau bagaimana? Yang ketiga nih, saya mengkritik terakhir yang Ustaz bilang bahwa agama bahasa itu bisa dirusak oleh pembantu. Saya pikir mudah-mudahan itu hanya joke aja gitu, karena harus ada penelitian bahwa pembantu kita, apalagi hari berbeda urusan Cianjur itu kan agak sedikit tidak saya pikir satukan ketika nanti Ustaz di sini bilang begitu saja kan ini begini soal oh iya gitu. Ini saya jadi khawatir ini jadi agak sedikit ini nih jangan ditonjolkan itu karena walaupun bagaimana kita dapat visa, mereka dapat kenikmatan sebagainya. Jadi hal ini saya pikir agak terlalu kurang bijak, saya pikir apalagi nanti diumum. Kalau hanya saya yang bilang mungkin hanya pengaruhnya hanya ke satu orang, tapi kalau ketika seorang muslimin gitu pengaruhnya di Jakarta berapa orang. Loh, nanti jadi pendapat, ya ini nggak mungkin. Padahal pembantu dari NTT, dari Jawa, dari Sunda, dari Sumatera mungkin ada juga. Nah, ini kacau begini. Cianjur. Pak Hawin aja gitu kan yang dari tadi nih, padahal tidur, bangun, udah dari Cianjur. Saya pikir itu aja Ustaz. Tapi yang paling pokok yang dua yang tadi, supaya kita selamat di dunia akhirat dan kita sebagai pengikut Rasul tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini tadi mengikuti Rasulullah itu kan ada tingkatan, ada yang perkara yang wajib diikuti kayak sholat. Terus ada yang perkara yang sunnah, termasuk mubahnya Rasulullah kan juga baik untuk diikuti. Nah, yang akhlak tadi misalnya tadi itu sebagiannya ada yang sunnah, sebagiannya ada yang wajib. Sebagiannya tentu kalau di kajian akhlak itu kan nggak dibahas, itu kajian hukum. Akhlak ketika ditarik ke hukum ya nanti ada yang wajib, ada yang sunnah. Cuman kan kalau kita bicara mencontoh Nabi ya baik yang sunnah atau yang wajib kan diikuti semua. Nah, jadi kalau pelanggarannya yang sunnah ya semoga insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau pelanggarannya yang wajib, misalnya sampai menghinakan pembantunya naudzubillah, itu ya dosa. Menghardik, mendolimi ya dosa. Itu bahkan bisa berancaman. Nah, di konteks kita menjadi umat Rasul dan semoga itu syafaat baginda Nabi, ya semakin kita tidak melanggar, semakin banyak yang kita ikuti, ya semoga kita berkesempatan atau tetap menjadi umat Rasul SAW dan mendapatkan syafaat Nabi. Bahkan saya ketemu Nabi bukan di haul. Jadi pada tingkat kalau kayak orang nilai aja kan, ada soal pokok katakan 50, soal tambahan itu 50. Yang penting yang 50-nya jangan sampai salah. Tapi kalau salah ya nggak lulus, ya itulah akhirnya menjadi perkara. Oke ya itu ya. Nah kalau cara ngikutinya paling gampang itu, sering aja baca. Teori paling gampang membuat kita itu berubah itu baca. Setelah itu tontonan. Setelah itu baru nyanyian atau yang didengar. Jadi yang dibaca itu paling besar pengaruhnya. Terus yang dilihat, terus yang didengar. 3 ini itu adalah pintu masuk informasi. Nah kalau bacaan kita itu samain Nabi, kita tertarik aja ngikutin lama-lama. Dibaca aja terus. Itu sudah teorinya. Teori perubahan perilaku dengan cara bacaan, pendengaran dan pemilihan. Itu yang pertama ya. Yang kedua apa tadi? Sifat sama perilaku. Ya, jadi kalau sifat itu melekat, yang ada di dalam.
Contohnya kayak kikir, itu kan sifat. Perilakunya, jadi kalau sifatnya kikir, perilakunya adalah ketika orang ini memang Mas SPP udah dibayar, Mas SPP segitu. Nah, kata Mas masa SPP segitu terus duitnya nggak keluar-keluar, itu namanya perilaku kikir. Sudah ada implementasi. Nah, perilaku ini kalau kokoh tidak berubah, masuk ke akhlak. Kalau berubah ya belum menjadi akhlak. Perilaku lebih umum daripada akhlak. Ya, sifat lebih dalam daripada akhlak. Karena akhlak itu mencakup dua hal, baik yang luar atau baik yang dalam. Ya, sifat itu bagian dari kata akhlak. Karena akhlak itu apa saja yang keluar dari manusia, keluar baik sikap, tindak tanduk, perkataan, perbuatan, pandangan yang keluar dari manusia tanpa didahului proses berpikir. Kalau ada proses berpikir itu belum masuk akal. Nah, makanya biasanya disebut dengan perilaku aja. Begitu dia kokoh, nggak terprovokasi, nggak berubah, baru namanya akhlak. Nah, akhlak yang dalam itu disebut dengan sifat. Nanti ada namanya kepribadian, beda lagi itu yang kepribadian XYZ itu. Terus nanti ada karakter. Karakter itu ada terjemahan yang paling akurat tentang akhlak. Kan kalau di barat konsepnya karakter. Akhlak itu kan bahasa kita, bahasa Islam. Akhirnya diadopsi di Indonesia. Tapi akhlak lebih kompleks dan lebih kokoh konsepnya daripada karakter. Karena karakter tidak bicara tadi implementasi. Akhlak masuk ke situ. Cara Anda duduk itu bagian dari akhlak. Ketika akhlak itu dikontekkan dengan sesuatu namanya etika. Ya? Jadi ada sifat, ada akhlak, ada perilaku, ada etika. Contohnya akhlak makan. Itu akhirnya berubah menjadi adab makan. Adab terjemahnya menjadi etika. Jadi kalau ada etika itu pasti sudah ada konteksnya. Gak umum. Orang rendah hati ketika makan maka lahir etika makan. Etika makan, makanya akhirnya tidak ngambil semuanya. Ngambil semuanya itu sifat dari rakus. Rakus itu sifat di hati, ya, yang bagian dari akhlak. Nah, ketika diimplementasikan dan ada konteksnya, namanya adab. Adab makan, makanya ngambilnya yang dekat. Terus apalagi dharmanya merah. Terus etika masuk masjid, etika masuk kamar mandi, etika. Jadi ketika dikontekskan namanya ada. Nah, adapun urusan ketiga ini bukan diskusi saya, Mas, ini diskusi yang ada di sana. Bukan saya yang mewacanakan. Jadi memang para ulama bahasa di sana pun yang melihat ada perubahan perilaku, perubahan kualitas bahasa. Nah, ini variabelnya mana aja? Nah, tertuduhlah para khotibah. Karena sejak ada khotibah, kalau dibuat penelitian ya biar mereka peneliti, saya bukan bahasa. Meneruskan aja perbincangan di antara para pemerhati bahasa. Kan saya ada kursus bahasa Arab. Nah, pemerhati bahasa yang memang ada perubahan. Kalau keluar kata ciajet itu apa? Ya gak ada urusannya. Cuman bahwa ini sudah masuk ke tataran ilmiah tentang kualitas bahasa orang Saudi. Kalau kan kualitas bahasa orang Arab kan sudah lama. Masuknya Amiyah itu merusak bahasa. Tapi sampai sekarang ya akhirnya mereka bijaksananya gini. Di forum formal dia fusha. Nah, kalau di pasar ya nggak pakai fusha. Akhirnya khawatirnya dulu para ahli bahasa kan kalau Amiyah ini bahasa pasar itu akhirnya kuat sekali pengaruhnya, khawatir akhirnya mengikis bahasa asli, bahasa benernya itu. Tapi faktanya enggak, bahasa benernya masih bertahan karena sudah ada semacam kesepakatan umum. Enggak ada peraturannya itu. Jadi mereka ternyata menyadari begitu di kampus dia pakai bahasa resmi, begitu di forum televisi pakai bahasa resmi. Gitu. Tapi kalau omongan sama teman umum, jadi akhirnya mirip orang Betawi. Tahu orang Betawi taatnya. Betawi ketika dia di pasar, gue loh. Begitu dia di kelas, nggak berani ngomong gue loh. Pak guru, gue mau nanya, berani nggak ngomong kayak gini?
nggak berani orang Betawi, pasti ngomong saya, kayak gitu-gitu. Saya kemarin ketemu salah satu guru di Arabia itu, Syria. Nah, saya ngomong kan Fusha, saya nggak mau juga ngomong Amia. Saya nggak punya kepentingan Amia ngapain. Saya ngomong Amia, saya ngomong Fusha. Kata dia, Ustaz, saya sebenarnya kagok sekali ngomong Fusha ini. Kenapa? Karena di kami ngomong begini adanya di kelas. Di kelas, di acara seni. Kalau kita ngomong bahasa di kayak gini, di kafe, di apa, kita ngomong Amia. Tapi kalau saya ngomong Amia, khawatir Ustaz nggak paham. Akhirnya bisa coba berikan contoh. Menurut saya nggak paham. Misalnya aku nulaga, itu kan mesti paling benar kalau kita ngomong aku nulaga, saya akan berkata kepada bahasa Amianya. Kalau bahasa Amianya di Syria itu iula, akula, iu, lah. Jadi kalau di Mesir biula itu aku nulaga, jauh kan? Nah, begitu semua diamnya, ya aku nggak paham. Ya paling banter maksimal 50%. Dan kita kan nggak punya kepentingan. Orang non Arab ngapain belajar amiyahnya orang Arab? Nggak ada kepentingan. Orang non Betawi ngapain belajar Betawi? Orang Betawi belajar bahasa Indonesia. Nggak perlu jadi orang Betawi karena bukan bahasa yang di. Jadi ini bukan rumor, bukan tendensi. Tapi ini memang dalam jadi kerisuan bala ahli bahasa. Allah. Ustaz, berarti sifat itu nggak bisa berubah? Bisa berubah dengan pendidikan. Bisa. Lah kalau nggak itu nggak ada manfaatnya agama itu datang karena tadi menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak yang buruk dibaiki, yang baik lebih baik. Jadi teorinya itu kalau mau mungkin dari semua teori akhlak atau karakter itu kira-kira bawaan itu 60%, 40% pendidikan. Tapi kalau pendidikannya bagus bisa nambah yang 60%. Kan bisa berubah. Berubahnya itu bukan A ke B, tapi ke A ke A aksen. Jadi orang yang ngawur sembrono itu menjadi sangat tertib rapi ya. Tapi dia menjadi orang moderat yang tidak merepotkan yang tertib. Paham ya? Contoh, atau orang yang sangat perfeksionis yang merumitkan diri itu tidak berubah menjadi orang yang ngawur, tapi menjadi orang yang moderat yang membuat akhirnya tidak repot. Kan ada orang yang sembrono ya, nggak pernah bisa nutup pintu, nggak pernah bisa balikin odol, nggak pernah bisa balikin tidak di kamar mandi, nggak bisa balikin ke tempatnya. Kan biasanya ada bocah atau anak nggak gitu, tuh bapak juga punya yang gitu, nggak bisa membawa anduk ke tempat anduk, naruhnya kemana, dimanapun dia ganti baju. Orang kayak gini nggak bisa berubah seperti rapi, tidak. Tapi insya Allah bisa berubah, balikin anduk bisa ke tempat itu. Tapi nggak bisa sampai kita tangan. Tapi udah cukup membuat orang nggak susah aja saja. Tapi bisa nggak sampai ke, ya teorinya bisa. Tapi di lapangan namanya A ke A aksen. Makanya untuk perhatikan ini juga kita dapatkan dari baginda Nabi. Nabi itu nggak merubah karakter mereka, tapi memoderatkan. Kalau istilahnya diberi atau memoderatkan. Umar nggak dirubah menjadi selembut Abu Bakar, tapi dirubah kegarangannya itu jadi ketegasan yang tepat. Udah nggak salah, kan yang penting nggak salah. Gitu. Utsman yang pemalu itu tidak dirubah menjadi sangat pemberani di medan perang, nggak perlu. Tapi dia cukup menjadi orang yang sangat tegas mengambil keputusan. Kan tegas, berani kan tegas menghadapi para penuntut. Tapi apakah sudah pernah memimpin perang? Ali bin Abi Thalib memimpin perang, panglima perang. Satu-satunya Khalifah Rasyidiyah panglima perang Ali bin Abi Thalib. Umar aja nggak pernah memimpin perang. Emang beda-beda. Tapi Ali bukan pedagang besar. Jadi kalau zaman dulu panglima perang bukan pedagang besar. Sekarang panglima perang pedagang besar. Jadi faktor perangnya pedagang besar. Jadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali untuk catatan saya ketinggalan dari beberapa formulasi yang sederhana untuk memudahkan dipahami. Bisa ada dua pertanyaan, mungkin sifatnya konfirmasi saja karena catatannya ketinggalan. Yang nggak sebenarnya. Yang pertama, saya tangkap ada dalam proses perubahan ya, ada banyak pusaran problem yang sosial yang terkait dari satu sama lain, misalkan ada akhlak ini karena dasarnya apa gitu ya, dari berbagai hal tadi. Nah, kalau yang kita dengar dari, kalau saya nggak salah itu dari Hakim ngasih tips kalau mau berubah ya mulai dari diri sendiri, dari sekarang, mulai dari yang besar. Nah, terkait dengan kajian yang kita pagi hari ini, dari yang bisa itu dari mana ya? Apakah dari yang kita pahami dulu, yang tadi dipelajari tadi kan, yang paham dulu, nggak paham suruh berubah, ya mungkin berubah perilakunya, tapi nggak paham maksudnya apa itu bisa gitu ya. Terus yang kedua, terkait dengan hadis tadi yang Anas, kalau saya nggak salah tangkap itu, kalau nggak salah Anas itu masuk yang ada hadisnya yang duduk di keledai di belakang Nabi ya? Oh bukan, itu Ibnu Abbas. Oh iya, Abbas. Jadi kalau yang kemudian pembelajaran dari itu ada kualitas penghargaan, kualitas pekerjaan dan kepemimpinan. Jadi kalau kemudian mohon koreksi kalau saya salah mencatat, kalau ini dalam satu konteks itu mesti ada tiga-tiganya, atau sebenarnya yang kalau harus memilih itu mana dulu, atau kalau pakai ilmunya Andre Apeng itu dengan kemampuannya dia bisa milih orang. Kalau sudah milih orang ditanya saya kerjaan apa, ya udah kasih kertas kosong, terserah kamu mau ngerjain apa, yang penting jadi ini. Apakah ada pendekatan manajemen yang seperti itu atau seperti apa? Karena sekarang di situasi birokrasi kita ya, di pemerintahan kan sibuk membuat visi misi, orangnya ganti, barang nggak jadi. Orangnya tidak. Nah, apakah kalau kemudian dikaitkan dengan ini menjadi bagian dari salah urus pertahanan? Jadi dimulai dari yang mudah, saya ibaratnya misalnya gini aja. Contoh yang paling gampang, anak ada 3-5 case masalahnya. Contoh misalnya dia katakan cara mandi, yang kedua berantakan, yang ketiga nangisan. Ini kayak gini. Ini kan berat-berat nih. Mana berubahnya? Di antara ini ditanya, udah deh kita pilih rapiin dulu bisa nggak? Ini bahasa yang kamu ini. Ini mandi ya? Pokoknya mandi 2 kali. Ya, mandi 2 kali susah. Sekali. Ya, enggak, 2 hari sekali. Kan ada anak bocah 3 hari. Apalagi COVID kayak begini. Udah mandi di rumah mulu. Oh iya, udah. Mandi pun juga 5 menit, 3 menit. Ya udah, ya apa? Yang penting mandi sekali. Yang penting mandi 2 kali. Ya, itu namanya yang mudah. Jadi kan nggak ideal, mungkin nggak benar, nggak apa-apa. Jadi dalam membuat perubahan itu jangan, kalau gampangannya jangan berpikir benar atau salahnya. Yang penting berubah ke arah benar. Kayak orang, kalau antum pernah, saya suka nyebutnya paling gampang, dorong kapal di samping sungai. Itu contoh paling gampang. Orang kalau dorong kapal di sungai itu kan pasti pakai kayu ke bawahnya, nggak bisa. Gini aja, didorong gini, nggak bisa. Nah, mana dulu yang berubah dulu? Karena begitu ada perubahan dari posisi lama, itu ada peluang untuk berubah kedua sampai ke arah yang benar. Bahkan terkadang nggak didorong ke sana, misalnya bawahnya ke sana ya, nggak, kesini dulu, karena nggak didorong ini dulu. Mungkin kalau kayak gini baru bisa ke sana. Mirip orang
dalam buat perubahan juga kayak gitu. Jadi kemana dulu, yang penting ada pergeseran dulu, nanti diarahkan. Kayak gitu. Anak nggak mau belajar, yaudah deh masih belajar, dengerin dulu. Ya, dengerin. Ya nggak apa-apa, 5 menit. Dengerin si apa itu, dengerin ruang dulu 5 menit, masih sisanya YouTube 50 menit. Yang penting ada 5 menit ya daripada YouTube. Semuanya bisa kayak gitu. Sampai lama-lama di dalam. Itu kira-kira. Itu yang paling mungkin masuk ke bagi anak. Pokoknya apa aja perlu kayak gitu, perlu dibuat gampang-gampang. Jadi dibuat rute-rute yang membuat termasuk siksa juga nggak apa-apa. Kayak zaman, dan itu dulu para ulama dulu itu punya gaya-gaya gitu. Cara saya tuh baru ngerti hikmah, masih nanti kalau secara hukum jadi perkara. Gimana supaya orang kalau habis sholat gak langsung kabur? Kan dulu sholat aja susah, hanya sholat. Supaya gak kabur gimana? Kan terkadang ada yang, nah kalau kamu baca kayak gini, nanti insya Allah rezekimu apa? Pasti kaitannya dengan urusan harta. Itu kita suka banget, akhirnya coba baca ini. Lama-lama gak kabur. Dan akhirnya ada budaya-budaya itu. Tapi kalau kita perhatikan betul masyarakat itu memang gayanya begitu. Begitu kita langsung ilmunya. Ini kan bukan masyarakat yang sahabat, yang bisa langsung diajak ke bener, memang itu cepat. Misalnya ini kan perlu siksa kanan kiri, perlu ditakut-takuti dan macam-macam, perlu dimistik-mistikan. Gitu. Itu jadi yang pertama. Itu contoh pembeli dari mana? Gak apa-apa. Yang dipahami yang gampang dari dulu. Termasuk kalau itu belum sempurna, apa? Lebih bagus berubah yang tidak sempurna daripada mau sempurna tapi nggak berubah. Bahkan lebih bagus kau berbuat yang salah daripada tidak berbuat. Terus saya tuh menghadapi anak yang super idealis, yang idealis. Perfection. Saya semua sekolah dikritikin. Jadi saya alami betul orang kayak gini di depan mata saya sendiri. Jadi benar-benar teori memudahkan itu menjadi jalan keluar bagi dia. Teori memudahkan menjadi jalan bagi dia. Kalau nggak bisa nggak keluar dari konflik batinnya. Pondok ini keliru, sekolah keliru semua sekolah, nggak ada yang benar. Masa pondok begini keluar, harus keluar lagi. Masa sekolah kayak gini, astaga, itu sekolah kayak apa? Nah, jadi benar-benar memudahkan itu memang cara terbaik membuat orang bisa kerja. Jadi yang tadi jimu yang mungkin. Yang kedua mengenai tadi, sebenarnya mungkin dalam prakteknya enggak. Kalau di teori enggak lebih tahu leadership management itu kan tidak ada yang baku. Jadi teori yang paling gampang. Ini akhirnya saya menemukan rumusan karena mungkin lama di dunia planning hampir 10 tahun. Apa yang terbukti itulah yang benar. Misalnya gini, kan ada kritikan sedikit keluar. Ada kritikan dari salah satu buku tulisan orang Barat, Anthony Black dari perguruan tinggi tentang Nabi tidak memberikan satu panduan yang baku di hadis tentang pemerintahan dan negara. Itu kritikannya. Makanya Muslim itu gagap di masalah politik. Kritikan apa? Kan nggak mungkin keliru di omongan. Saya cari, ini itu akademisi ini orang, nggak ngerti praktisi. Dia bukan praktisi politik, bukan politisi, apalagi negarawan. Ini kan akademisi. Pak selalu ngomong kayak gitu. Apa aja harus ditulis, itu akademisi. Benar nggak kira-kira? Ada akademisi nggak sih? Apa aja harus ditulis, dikonsep dulu, tak perlu jadi. Nggak penting di lapangan. Kalau perlu nggak ada teorinya, tapi menang itu berarti benar. Itu pasti ada teorinya, cuma nggak ada tulis saja. Itu jawabannya. Nabi menang, bangun. Berarti ada teorinya. Lu aja menemukan teorinya. Nah, para ulama belakangan yang menemukan teorinya. Kebetulan proses negara-negara Islam ini begitu kan, dari Khilafah Rasyidah, terus kerajaan Umayyah, kerajaan apa? Teorinya keluar. Terus kenapa nggak keluar? Kan dibakar.
Orang kalah nggak pernah bisa benar, itu jawabannya. Orang kalah nggak pernah bisa benar. Kapan benar? Kalau menang. Orang benar itu apa aja bisa benar. Jadi orang menang itu apa aja bisa. Karena teori hari kayak gini, coba kalau zaman itu pasti keluar semua tuh bukunya. Ya kan? Kita ada kehilangan buku itu, bisa jadi termasuk kebakar di Baghdad. Sehingga memang dianggap. Jadi mengulangi lagi, yang dikerjakan Nabi itu ribuan teori mas. Ya kita menteorikan. Kan teman-teman kayak gitu, muncul dari sebuah praktek diteorikan, teori jadi ilmu, gitu. Kalau hipotesa Nabi punya praktek-praktek yang dahsyat sekali. Jadi mulai lagi ditanya mana duluan mana, bisa jadi yang tadi disebutkan tadi apa yang bagus. Jadi orang kalau Nabi kan kalau lihat penyimpulannya simpel ya, Nabi sudah ada panduan oleh Allah, wahyu, tujuannya udah kelar. Nabi mengajak orang masuk Islam. Bahasa manajemen namanya itu membuat tim dan membangun dakwah. Si mereka, kalau mereka dikasih arah, tapi di lapangan dibebaskan. Para sahabat kan punya ruang kreasi. Nah, salah satu kelebihannya zaman sahabat, kreasi ini tidak akan ketemu salah. Kenapa? Karena ada panduan wahyu. Nah, kalau kreasi kita bisa keliru karena nggak ada wahyu. Makanya sahabat itu enak, usul apapun nggak apa-apa, nggak takut, karena nggak mungkin keliru karena nanya ke Nabi dipandu. Kalau Nabi mengiyakan pasti benar. Enak lah kalau kita kreasi ini. Ustaz, insya Allah, keliru, akhirnya gagal itu malah. Tapi kan nggak, makanya. Tapi kita dikasih ruang oleh Rasulullah. Kalau ada seorang hakim, ini ulama, dilihat kok keliru masih ada satu. Tapi ya keliru. Jangan ya, kan dapat pahala kan keliru tetap. Berarti kan gagal kan. Tetap aja harus ada risiko itu. Untuk mengurangi risiko itu sebenarnya sudah ada dipandu oleh agama, yakni menggunakan istiqomah. Itu mengurangi bias, menggunakan suara hati, fastaftiqal kata Rasulullah. Itu bisa memandu, mengurangi. Terus Zuhru nanya ketika adalah bahkan bisa istilahnya bertanya kepada Allah. Kalau istighfar itu kan kalau sudah ada pilihan. Kalau belum ada pilihan bertanya kepada Allah. Namanya salat hajat. Nanti Allah akan berikan isyarat. Bisa mimpi, bisa firasat. Ramalan tinggi firasat. Nah, cuma yang kayak gini ini pada nggak diasah. Generasi awal diasah. Makanya akhirnya keputusannya hampir-hampir nggak ada yang salah. Semua tepat. Salah satu masalah kan adalah ketika ada keputusan yang salah sehingga fatal. Termasuk di strategi. Ketika salah memilih istri ya fatal sekali kan. Kejadiannya kita tidak berproses benar sehingga akhirnya salah. Begitu salah udah kacau nanti. Tapi begitu proses benar akhirnya ya Allah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.